Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهائدنا النقشبندي والشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pengajian kitab Jawahir Al-A'immah fi Tafsir Juz'i Amma. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Mari kita baca terlebih dahulu suratul Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang ke-12 dari suratul Lail. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Inna alaina lal huda. Al makna inna alaina an nubayyina tariqal huda min tariqid dhalalati. Al makna utai maknane iku inna alaina sak temene iku ing atase kita anubayyina utawi yen to mertelakaken sapa kita tariqal huda ing dalan pituduh min tariqid dhalalati saking dalan kang sasar. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Al makna fal yutliba minna fal yutlaba mongko becik den kulai utawa den nuprih apa al akhirah wal ula minna sangking kita. Faman mongko utahi sapane wong iku talabaha nuprih sapa man ing al akhirah wal ula min ghairina saking saliyane kita Allah faqad akhta'a mongko teman-teman wasalah sapa man. Wa qila lan den ucapaken maknaha utawi maknane ayat inna lana sak temene iku kedue kita thawabad daraini utawi ganjarane daraini tegese al akhirati ganjarane akhirat wal ula lan donya ayat dunya tegese donya. Fa anzartukum naran talazza ay khawaftukum tegese meten-meteni sapa ingsun ing sira kabeh ya ahla Makkah he penduduk Makkah naran ing neraka tatawaqqadu kang menyala-nyala apa nar wa tatawahhaju lan yo kang bernyala-nyala apa nar. La yaslaha illa al-ashqa ay la yadkhuluha tegese ora mlebu ing nar ing neraka illa syaqi kecuali wong kang cilaka. Illa syaqiyu tegese wong kang cilaka kejaba wong kang cilaka. Al musyriku tegese wong kang musyrik wasairul kuffari lan sekarine pira-pira wong kang kafir. Wal muradu utawi kang den karepaken iku as-sali al mu'abbadu mlebu neraka kang den abadekaken. Allazi yaiku wong kazzaba wa tawalla ay kazzaban nabiyya kang gorohaken an-nabiyya ing Kanjeng Nabi wa tawalla lan kang berpaling sapa allazi anil imani saking iman. Hadirin rahimakumullah,
Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberikan penjelasan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah memberikan penjelasan kepada kita terhadap jalan hidayah dan jalan kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menunjukkan, sudah menjelaskan kepada kita jalan hidayah dan jalan kesesatan. Ini baik, ini buruk, itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sudah menunjukkan kepada kita ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah menjelaskan mana jalan kebaikan, jalan hidayah, dan mana jalan dhalalah, jalan kesesatan. Kalau konteksnya ketika itu ya dijelaskan kepada orang kafir Makkah, ini jalan hidayah, ini jalan kesesatan. Secara umum kepada kita umat manusia dengan Al-Quran dan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah menjelaskan mana itu jalan hidayah dan mana itu jalan kesesatan. Maka seseorang yang dia memilih jalan kesesatan atau jalan huda, jalan hidayah, maka dia akan beruntung. Dia akan beruntung nanti di akhirat. Dan barang siapa yang menempuh jalan kesesatan, maka dia yang harus mempertanggungjawabkan pilihannya tersebut nanti di akhirat, yaitu dengan masuk ke dalam neraka akibat dari dia dengan kehendaknya dia memilih jalan kesesatan. Hadirin rahimakumullah. Jadi manusia itu memiliki iradah, memiliki kehendak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki kehendak. Tetapi kehendak Allah di atas kehendak manusia. Jika kehendak manusia itu sesuai dengan kehendak Allah, maka kehendak manusia itu akan terjadi. Tetapi jika kehendak manusia tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka kehendak manusia tidak akan terjadi. Tetapi manusia itu memiliki iradah, memiliki kehendak. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan kelompok Jabriyah yang mereka mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki kehendak. Jadi dalam hal ini, berkaitan dengan masalah ini, meskipun pada dasarnya orang itu sesat atau tidak sesat, orang itu beriman atau kafir, pada dasarnya itu sudah atau terjadi dengan masyiah Allah, dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menentukannya pada azal, seperti yang sudah kita jelaskan berkali-kali sebelumnya, bahwa orang-orang ini dia akan menjadi ahlun nar, orang-orang ini akan menjadi ahlul jannah. Itu sudah ditentukan oleh Allah dan terjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Namun agar
salah satu hikmahnya agar manusia nanti di akhirat itu tidak memiliki hujjah. Tidak memiliki hujjah ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka tidak memiliki hujjah dengan mengatakan, ya Allah, misalnya kenapa kamu tentukan saya, kamu kehendaki saya masuk ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan iradah pada diri manusia. Sehingga ketika manusia itu memilih, ketika manusia itu dia beriman, maka itu pilihan itu berkaitan dengan pilihan dia. Artinya dia menyadari bahwa dia beriman itu ada unsur iradah dari dia, ada ikhtiar dari dia, ada iradah dari dia. Demikian juga sebaliknya, ketika seseorang itu kafir, maka dia sadar, dia menyadari bahwa kekufuran yang dilakukannya, dia menjadi kafir, itu ada unsur pilihan dia, ada unsur iradah dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, menjelaskan ini jalan hidayah, ini jalan kesesatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan atas perintah Allah, menjelaskan mana jalan hidayah, mana jalan kesesatan. Kemudian manusia itu dengan kehendaknya dia memilih mengarahkan kehendaknya itu pada jalan yang sudah dijelaskan. Sebagian ada yang memilih jalan hidayah, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Dan sebagian ada yang memilih mengarahkan kehendaknya pada jalan kesesatan, sehingga dia harus menanggung akibat dari atau iradah dia yang diarahkan kepada kesesatan itu nanti di akhirat. Jadi manusia nanti ketika di akhirat dia harus mempertanggungjawabkan iradahnya itu, yang ketika diarahkan pada suatu perbuatan namanya kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang pahala dari kebaikan yang dia kasabkan, dan bagi seseorang azab dari keburukan yang telah dia kasabkan. Ketika seseorang dengan iradahnya dia mengarahkan iradahnya pada kekufuran, pada kemaksiatan, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Artinya dia akan menerima azab disebabkan dengan hal itu, dan di akhirat dia nggak akan bisa protes. Kenapa? Karena dia sudah menyadari bahwa perbuatan kufur atau kemaksiatan yang dilakukannya itu terjadi dengan iradah dia. Meskipun pada hakikatnya itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika Allah tidak berkehendak, maka meskipun manusia berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Nah, karena yang terjadi Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang dia mengarahkan kehendaknya pada perbuatan maksiat, perbuatan kufur, dan Allah juga berkehendak, artinya menentukan dia pada azal, menentukan dia berbuat maksiat, maka dia juga berbuat maksiat, berbuat kekufuran. Hadirin rahimakumullah. Jadi inna alaina lal huda. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hidayah pada diri manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menciptakan kesesatan pada manusia. Allah juga yang menjelaskan jalan hidayah dan jalan kesesatan. Sehingga manusia dengan iradahnya yang Allah ciptakan pada dirinya, kemudian dia mengarahkannya pada kebaikan atau pada jalan hidayah. Itu dia memilih pada jalan hidayah
atau dia memilih jalan kesesatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Al makna, jadi akhirat dan dunia, akhirat dan dunia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang kalau meminta akhirat itu ya kepada Allah. Kalau seseorang meminta dunia, maka ya kepada Allah. Hendaknya keduanya, dunia maupun akhirat, itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala, sebab yang memilikinya adalah Allah. Sesuatu itu kan diminta dari pemiliknya. Ini sebagai takrib saja, sebagai pendekatan. Sebagai pendekatan. Misalnya yang punya duit itu Ramadan misalnya. Kemudian saya minta duit kepada siapa namanya? Fatir. Bisa apa enggak? Dapat apa enggak? Ya enggak dapat. Wong dia enggak punya duit. Masa saya minta duit sampai apa namanya? Mulut saya berbusa pun minta ya enggak dikasih. Wong dia enggak punya duit kok diminta. Nah, yang punya duit kan dia. Kalau kamu minta semestinya ya kepada orang yang punya, kepada orang yang punya. Itu sebagai pendekatan. Yang memiliki dunia dan akhirat itu adalah Allah. Kalau kita meminta dunia kepada Allah, meminta akhirat kepada Allah. Meminta akhirat itu meminta kebaikan untuk akhirat, meminta kebaikan untuk dunia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dunia misalnya meminta rezeki kepada Allah, meminta kesehatan kita meminta kepada Allah, meminta kesuksesan kepada Allah, kesuksesan di dunia meminta kepada Allah, berdoanya kepada Allah, karena Allah yang punya, Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang memiliki dunia, memiliki kebaikan dunia kepada Allah, memiliki kebaikan akhirat, misalnya menginginkan husnul khatimah kepada Allah, meminta masuk ke dalam surga kepada Allah, meminta dihindarkan dari neraka kepada Allah, meminta dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah pemilik dunia dan akhirat. Nah, jangan kepada orang lain, jangan kepada makhluk, jangan kepada makhluk. Meskipun kalau meminta urusan duniawi secara lafaz kita bisa dengan meminta kepada sesama, meskipun meminta-minta itu sesuatu yang diharamkan kecuali dalam kondisi tertentu, dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi normal meminta-minta kepada orang itu kan diharamkan di dalam syariat Islam. Tapi kalau dalam kondisi seseorang misalnya fakir, enggak punya apa-apa sama sekali, kemudian dia meminta kepada manusia, maka itu diperbolehkan. Tetapi apabila dia meminta kepada Allah secara langsung, atau tetapi dengan tetap meyakini bahwa yang memberi pada hakikatnya adalah Allah. Dan apabila dia meminta kepada Allah tanpa melalui perantara manusia, maka itu juga sesuatu yang lebih baik. Misalnya seseorang nggak punya makan dalam kondisi terdesak, misalnya dalam kondisi terdesak sudah seminggu nggak makan, kemudian dia misalnya minta kepada temannya, tolong saya beri saya makanan. Nah, boleh kalau dalam kondisi dia memang sudah
sudah terjepit seperti itu. Tapi kalau dia dalam kondisi normal, nggak ada apa-apa, dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak dalam kondisi darurat, kemudian dia mengatakan minta dong, itu nggak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Jangan menjadi orang yang peminta-minta. Hadirin rahimakumullah. Kita meminta kepada Allah, dalam hal urusan duniawi karena Allah yang memiliki dunia ini. Ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak misalnya, yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah aku misalnya kesehatan, sembuhkanlah penyakitku. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan dunia ini. Karena Allah pemiliknya, maka Allah yang bisa memberi. Selainnya nggak bisa memberi. Pada hakikatnya seperti itu. Kalau seseorang meminta kepada sesama, kemudian sesama itu memberi, itu karena Allah memberi. Karena jika Allah tidak memberi, maka Allah nggak akan memberikan taufik kepada orang yang kita minta untuk memberi. Nah, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan pertolongan, baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Kalau santri, dia hendaknya terus meminta kepada Allah ilmu yang manfaat, meminta tambahan ilmu, meminta dipermudah dalam menghafal, meminta untuk dipermudah dalam memahami ilmu-ilmu agama. Karena Allah yang memiliki itu semua. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tidak meminta, tetapi memintalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah pemilik akhirat dan pemilik dunia, dan hendaknya keduanya itu diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu penafsiran dari ayat ini. Sedangkan penafsiran yang kedua, wa inna lana lal akhirata wal ula, artinya inna lana thawabad darain al akhirah wal ula, ay ad-dunya. Jadi balasan baik, kalau di akhirat itu namanya pahala, atau balasan kebaikan di dunia dan di akhirat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seseorang itu minta balasannya kepada Allah, bukan atas kebaikan yang dilakukannya itu kepada Allah, tidak kepada manusia. Kalau kita melakukan kebaikan, nggak usah cari balasan dari manusia. Tetapi yang bisa memberikan balasan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat ataupun di dunia. Sehingga seseorang di dalam beramal hendaknya dia melakukannya secara ikhlas. Meminta pahala kepada Allah. Baik itu pahala yang diberikan nanti di akhirat atau balasan yang diberikan ketika di dunia. Karena orang-orang yang dia beriman dan beramal soleh itu juga diberikan balasan kebaikan di dunia. Juga diberikan balasan kebaikan di dunia, meskipun nanti di akhirat itu yang lebih penting, karena kehidupan akhirat kehidupan yang lebih baik dan lebih abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini contoh bahwa orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan
yang dia hadapi. Itu kan balasan bagi kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau kita di dunia ini beriman, kemudian menjalankan semua yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan, maka di dunia ini kita kalau sedang menghadapi suatu permasalahan, maka akan ada jalan keluarnya. Allah akan mempermudah kita untuk mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Kemudian Allah memberikan rizki kepada orang tersebut, kepada orang yang bertakwa, dengan rizki yang tidak dinyana-nyana, yang tidak disangka-sangka, sehingga dia tercukupi apa yang dia butuhkan. Meskipun dia orang bertakwa, tidak selalu dia kaya raya. Tidak selalu orang yang bertakwa karena dia bertakwa kemudian dia menjadi kaya raya. Sebab ada sebagian yang beranggapan seperti itu. Kalau orang itu sudah taat kepada Allah, maka menurut dia Allah mestinya memberikan kehidupan duniawi yang mewah kepadanya karena dia sudah taat kepada Allah. Tidak seperti itu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jika seseorang itu bertakwa, Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang dia tidak disangka-sangka, sehingga semuanya bisa semuanya bisa diatasi. Ketika dia sangat membutuhkan, dia menginginkan, misalnya dia anaknya membutuhkan biaya ini, maka ada rezeki untuk menutupi kebutuhan yang sedang dia butuhkan. Misalnya dia sedang butuh ini, maka ada kebutuhan-kebutuhan yang pokok itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalan yang kita tidak menyangka-nyangka. Yang disangka itu kan rizki, datangnya rizki itu kan ada yang bisa disangka. Bisa disangka itu bagaimana? Misalnya seseorang sebagai pegawai, setiap bulan dia akan dapat gaji sekian. Itu kan dia bisa menyangka, oh nanti akan dapat rezeki misalnya. Seseorang bekerja di bangunan misalnya, oh tahu, saya kalau setiap harinya dapat misalnya 100.000. Dia sudah bisa menyangka itu. Tapi rezeki yang itu kan terkadang nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita butuhnya misalnya butuhnya hari ini kita butuh uang 1 juta. Tapi kita bekerja hanya dapat 100.000. Itu yang sudah kita perkirakan hanya 100.000. Sementara kita butuhnya 1 juta. Tapi bagi orang yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar. Tiba-tiba ada rezeki yang datang. Dengan sebab-sebab tertentu, dia kemudian mendapatkan rezeki untuk memenuhi apa yang dia butuhkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan dunia berupa kebaikan dunia yang diberikan kepada seseorang. Karena seseorang itu misalnya dia beriman, bertakwa, memperjuangkan agama ini dengan sungguh-sungguh dan dengan istiqamah, maka kemudian dia diberikan keluarga yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik. Allah berfirman, ya dunya ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, bantulah atau khidmahlah kamu kepada orang yang berkhidmah kepadaku. Atau dalam sebuah riwayat yang lain, man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fa'at'ibih. Dalam riwayat yang lainnya lafadznya begitu. Barang siapa yang berkhidmah, wahai dunia, barang siapa yang berkhidmah kepadaku, dengan dia berjuang fisabilillah, memperjuangkan agama, berdakwah
berdakwah mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam dengan penuh keikhlasan dan keistiqomahan, fakhdumi, maka bantulah dia. Kalau dunia sudah disuruh membantu orang yang berkhidmah terhadap agama, maka orang yang berjuang dalam agama nggak perlu khawatir dengan kehidupannya. Nggak perlu seseorang misalnya berjuang dalam agama kemudian takut, kalau saya berjuang nanti apa yang saya makan? Kalau saya nggak bekerja, yang saya makan apa nanti? Ada sebagian orang takut akhirnya apa? Berjuangnya setengah-setengah. Berjuangnya apa? Setengah-setengah. Setengah-setengah itu ya kalau kober. Kalau nggak kober ya enggak. Kalau kober saja, kalau ada sela-sela waktu dari kesibukan dunianya, kemudian baru dia mau berkhidmah. Kalau enggak, ya itu belakangan saja. Itu keliru. Nah, itu tidak tepat. Nah, karena dunia sudah disuruh, sudah diperintahkan oleh Allah untuk berkhidmah kepada orang yang berkhidmah untuk agama. Jadi dunia itu kan dunia ini, harta, benda, semuanya itu adalah diperintahkan oleh Allah untuk berkhidmah kepada orang yang memperjuangkan agama. Karena itu orang yang memperjuangkan agama tidak perlu khawatir. Meskipun dia seluruh waktunya itu hanya untuk dakwah, insya Allah dicukupi kehidupan dunianya oleh Allah, karena dunia sudah diperintah untuk itu. Waman khadamaki fa'at'ibih, dan barang siapa yang berkhidmah kepadamu, wahai dunia, yang setiap hari yang diburu dunia saja, yang dicari cuma duit hari-hari, bekerja siang malam, kadang malam yang seharusnya istirahat dia nggak istirahat, padahal duitnya yang ditabung sudah miliaran, sudah miliunan, tetapi apa? Dia masih cari duit aja setiap hari, nggak pernah harinya misalnya digunakan untuk berkhidmah pada agama. Fa'at'ibih, maka jadikanlah dia itu kecapean. Dia nggak akan susah, payah, jerih payah, capek, tapi dunia dia tidak akan pernah merasa cukup dari dunia yang telah Allah berikan kepada dia, meskipun jumlahnya itu banyak. Jadi meskipun dia banyak hartanya, dia tetap terus bekerja sampai kecapean. Akhirnya apa? Mati karena mengejar dunia. Dan dia belum merasakan nikmatnya dunia itu yang dia cari itu. Karena apa? Karena tomak. Selalu dia mengharap dunia, dan dunia nggak akan pernah merasa tercapai. Karena dunia itu seperti itu. Semakin ibaratnya sebagian mengatakan seperti air laut, semakin diminum semakin haus. Seseorang semakin mengejar dunia, maka nggak akan ada kata cukup. Terus akan dia terbebani untuk mencari dan mencari dan mencari dan mencari sampai mati. Padahal ada kehidupan akhirat yang abadi, yang itu diraih tidak dengan harta, tetapi dengan amal soleh, dengan iman dan amal soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balasan seseorang di dalam amal kebaikan nggak usah cari balasan manusia. Mengharap saja balasan Allah, mengharapkan balasan Allah, dan itu yang disebut dengan ikhlas, baik balasan di dunia maupun balasan di akhirat. Kita meminta balasan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan di akhirat jauh lebih penting, jauh lebih baik. Tetapi balasan di dunia Allah akan memberikannya apabila kita beriman dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita khawatir, karena dunia dan akhirat itu milik siapa? Milik Allah. Pahala dunia dan akhirat itu
juga milik Allah. Kalau seseorang menginginkan popularitas di dunia ini, kalau seseorang itu misalnya menginginkan kedudukan yang tinggi di dunia ini, Allah akan berikan. Allah akan berikan jika kita murni dalam melakukan kebaikan itu karena Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i, betapa beliau itu sangat populer, sangat masyhur di dunia Islam, di seluruh dunia nggak ada yang nggak kenal Imam Syafi'i. Apakah beliau itu masyhur karena beliau mencari kemasyhuran di dunia? Enggak, beliau beramal, beliau berjuang, kemudian Allah memberikan kemasyhuran kepada beliau, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pemilik dunia dan akhirat, maka hendaknya kita meminta dunia, meminta akhirat kepada Allah. Allah pemilik pahala atau balasan dunia dan akhirat, maka hendaknya dalam beramal kita hanya meminta balasan kepada Allah, tidak meminta balasan kepada manusia yang menjadikan seseorang riya di dalam beramal, tetapi hendaknya seseorang ikhlas di dalam beramal. Fa'anzartukum naran talazza. Ini khitabnya kepada penduduk Makkah, tetapi ya berlaku untuk umum. Allah menakut-nakuti penduduk Makkah dengan neraka. Dengan neraka yang menyala-nyala, yang apinya itu menyala-nyala. Ditakut-takuti dengan itu. La yaslaha illal ashqa. Yang neraka yang berisi api yang menyala-nyala itu tidak dimasuki kecuali oleh asyaqi, yaitu orang yang celaka. Orang yang celaka yakni orang musyrik dan seluruh orang kafir. Orang musyrik itu ya orang kafir. Seperti kemarin yang kita telah jelaskan, kufur itu ada dua macam. Ada kufur syirik, ada kufur ghairu syirik. Kufur syirik itu kufur yang mengandung unsur syirik. Syirik itu ibadah li ghairillah, beribadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Kufur yang mengandung unsur ibadah kepada selain Allah, itu namanya kufur syirik. Misalnya seseorang dia sujud kepada matahari, itu namanya kufur syirik. Atau seperti orang-orang Wahabi yang mereka menyembah sesuatu yang dia khayalkan ada padahal nggak ada, katanya ada di atas arsy. Maka ini namanya kufur yang mengandung unsur syirik. Namanya kufur syirik karena ada ibadah kepada selain Allah. Tapi kalau seseorang dengan misalnya dengan kakinya sengaja ada Al-Quran, mushaf dia tahu, dan sengaja dia menginjaknya dengan kakinya, di sini nggak ada ibadah, nggak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Maka kufur ini namanya kufur ghairu syirik, kufur yang tidak mengandung unsur syirik. Nah, orang yang kafir, baik itu kafir musyrik atau kafir yang ghairu musyrik, semuanya tempatnya neraka. Nah, semuanya nanti di akhirat tempatnya itu neraka. Allah sudah menyiapkan neraka. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Allah sudah menyiapkan untuk orang-orang kafir secara umum, kafir musyrik, kafir ghairu musyrik, semuanya telah Allah siapkan untuk mereka neraka di akhirat yang mereka abadi di dalamnya selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hal yang penting untuk diperhatikan. Kalau seseorang itu memahami ayat ini secara harfiah, itu bisa salah paham. Bisa salah paham yang kemudian dia akan menganut paham murji'ah, paham irja yang dianut oleh kelompok
Murji'ah. Apa salah satu paham Murji'ah? Paham Murji'ah itu mengatakan nanti di akhirat yang masuk neraka itu hanya orang kafir saja. Nggak ada orang mukmin yang masuk neraka. Jadi makanya orang Murji'ah itu mengatakan nggak apa-apa, berbuat dosa itu nggak apa-apa. Jadi orang mukmin berbuat dosa nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting iman. Kalau orang itu sudah beriman, aman nanti di akhirat. Dia akan masuk surga, nggak akan masuk neraka. Dalilnya apa? La yaslaha illal ashqa. Tidak akan, katanya dimaknai secara zahir, tidak akan masuk neraka kecuali orang kafir. Nah, itu kemudian seperti itu, dia menganggap amal itu belakangan, nggak penting. Nah, amal salah itu tidak begitu penting, yang penting iman. Bahwa yang paling penting iman iya, tetapi amal itu juga penting kalau kita ahlus sunnah wal jamaah. Jadi mereka mengatakan bahwa yang masuk neraka hanya orang kafir, nggak ada orang mukmin masuk neraka. Meskipun orang mukmin itu dosanya itu bawahnya semuanya akan masuk surga, nggak ada yang masuk neraka. Itu paham irja atau pahamnya kelompok Murji'ah. Kalau kita bagaimana? Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, orang kafir semuanya masuk neraka. Orang kafir semuanya masuk neraka. Kalau orang mukmin pelaku dosa besar, ada dua. Sebagian diampuni oleh Allah sehingga dia nggak masuk neraka. Tapi sebagian ada yang nggak diampuni oleh Allah sehingga dia masuk neraka. Hanya saja dia tidak abadi di dalam neraka. Dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah mengampuni dosa di bawah kufur, di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Kalau orang yang tidak Allah kehendaki untuk diampuni oleh Allah, ya dia masuk neraka, diazab di dalam neraka. Ini ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang mukmin pelaku dosa besar di akhirat itu terbagi menjadi dua. Sebagian ada yang diampuni oleh Allah sehingga tidak masuk neraka. Sebagian ada yang tidak diampuni oleh Allah sehingga dia masuk ke dalam neraka karena tidak diampuni oleh Allah. Bisa difahami ya? Nah, itu keyakinan kita ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga itu berkaitan dengan doa. Nggak boleh seseorang itu berdoa dengan doa, ya Allah ampunilah semua dosa semua orang mukmin. Itu nggak boleh berdoa seperti itu. Allahumma ghfir, dia mengatakan Allahumma ghfir jami'a dzunubi jami'il muslimin misalnya. Jadi semuanya semua jami'al muslimin misalnya jami' dzunubihim. Semua umat Islam semua dosanya. Serba semua. Kalau semua umat Islam semua dosanya diampuni, artinya semuanya masuk surga, nggak ada yang masuk neraka. Meminta seperti itu, meminta sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan Allah bahwa ada sebagian orang mukmin pelaku dosa besar yang di neraka, bertentangan dengan ayat itu. Kalau kita berdoa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, apa artinya? Artinya ya Allah ampunilah dosa, bisa artinya ampunilah sebagian dosa dari semua umat Islam, atau ya Allah ampunilah semua dosa dari sebagian umat Islam. Itu maknanya.
Kalau kita mengatakan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, artinya begitu. Ya Allah, ampunilah. Ada kalanya yang pertama, ampunilah sebagian dosa dari muslimin dan muslimat. Atau ya Allah, ampunilah semua dosa, ampunilah semua umat Islam sebagian dosa mereka. Itu maknanya. Boleh kita mengatakan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, boleh. Bahkan kita diajarkan untuk mendoakan itu, Rabbighfir lil muslimina wal muslimat. Rabbighfir lil muslimina wal muslimat. Dikatakan, Syekh menjelaskan salah satu faedahnya kalau kita mengatakan Rabbighfir lil muslimina wal muslimat, maka kita akan diberikan kebaikan muslimin muslimat sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Karena itu kalau kita di akhir majelis kita selalu membaca istighfar. Kita membaca istighfar selain tahlil, kemudian sholawat, kemudian kita membaca istighfar. Kenapa? Karena dengan membaca istighfar itu untuk muslimin dan muslimat, maka Allah akan memberikan kebaikan untuk kita, kebaikan orang muslim, muslimat sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, sampai sekarang. Sebuah kebaikan yang luar biasa. Karena itu kita tidak lewatkan dalam setiap majelis. Hadirin rahimakumullah, fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa. Jadi apa makna la yaslaha illal ashqa? Di sini disebutkan maksudnya mu'abbad, masuk yang mu'abbad, masuk neraka yang selama-lamanya. Jadi kalau diterjemahkan yang benar, la yaslaha illal ashqa, artinya tidak akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya dengan abadi kecuali orang kafir. Itu maknanya. Jadi tidak akan masuk ke dalam neraka secara abadi atau selama-lamanya kecuali orang kafir. Makna seperti ini bukan mengada-ngada, tetapi ayat seperti atau makna terjemahan seperti ini itu karena kita memahami ayat Al-Quran itu secara komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh. Gak bisa seseorang itu memahami Al-Quran sepenggal-sepenggal, memaknai ini tanpa melihat ayat yang lain. Karena ayat satu dengan ayat yang lain itu yufassiru ba'duhu ba'don, menafsirkan, saling menafsirkan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga nggak bisa seseorang memahami sebuah ayat terpisah dari ayat yang lain, itu nggak bisa. Kalau ayat ini diterjemahkan tidak akan masuk ke dalam neraka, dikatakan tidak masuk ke dalam neraka kecuali orang kafir saja, orang mukmin nggak ada yang masuk neraka, maka bertentangan dengan ayat yang tadi kita baca, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yang menunjukkan ada orang mukmin pelaku dosa besar itu yang masuk ke dalam neraka. Nah itu. Hadirin rahimakumullah, tapi di sini memang yang dimaksud dengan ashqa atau syaqi itu orang kafir. Jadi kalau kita menyebut syaqi itu orang kafir, kalau kita sebut sa'id itu orang mukmin. Ini dalam istilah. As-sa'id, siapa as-sa'id? Al-mu'min. Bukan as-sa'id kalau secara lughah, secara bahasa, sa'id yang orang yang bahagia. Misalnya orang di dunia ini ya'ishu sa'idan, dia misalnya hidup dengan bahagia karena
duitnya banyak misalnya, tertawa-tertawa dia. Orang mengatakannya bahagia, secara bahasa artinya bahagia. Kalau syaqi artinya celaka secara bahasa. Tetapi secara istilah sa'id itu artinya orang mukmin, orang yang mati dalam keadaan beriman, itu namanya sa'id. Kalau orang yang mati dalam keadaan kufur itu namanya syaqi. Lah, asyaqi di sini orang kafir. Lah, tapi yang dimaksud yaslaha itu bagaimana? Mu'abbadan. Nah, jadi tidak masuk ke dalam neraka dengan abadi kecuali orang kafir. Bahwa yang abadi di dalam neraka itu adalah orang kafir, yaitu alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan Nabi, tidak mengimani Nabi dan berpaling dari keimanan. Dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah asyaqi, orang yang kafir. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat insyaallah. Satu kali pertemuan lagi untuk suratul Lail. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfir